Teman-teman, kata benda itu meliputi nama orang, nama tempat, nama hewan, dan lainnya. Alfari menemukan beberapa karakteristik kata benda untuk memudahkan kita mengenali kata benda. Pertama, kata benda itu segala sesuatu yang bisa dilihat. Contoh yang bisa dilihat itu ada lampu, jam dinding, handphone, dan lain. Yang kedua, didahului oleh kata sandang. Biasanya itu dengan kata si dan sang. Contohnya, si kancil. Berarti kancil merupakan kata benda. Sang guru. Berarti guru merupakan kata benda. Yang ketiga, kata benda itu bisa diikuti oleh kata sifat. Tapi diselingi dulu oleh yang. Contohnya, buku yang bagus. Buku merupakan kata benda karena diikuti oleh kata sifat. Kata sifatnya bagus, kemudian diselingi dulu oleh yang. Biasanya dia itu tidak bisa dibarengi dengan kata tidak. Bisanya dengan kata bukan. Contoh kalimatnya, itu bukan tidak lampu, tapi bukan lampu. Nah, yang terakhir, itu dia biasanya bisa didahului oleh kata jamak. Para, banyak. Nah, contoh kalimatnya itu para pedagang, banyak guru, dan lain sebagainya. Perbedaan kata benda konkret dan abstrak. Yang pertama, kata benda konkret. Menurut para ahli, Kerr mengacu pada benda yang dapat ditangkap panca indera, seperti dilihat, diraba, didengar, dicium, dan dirasa. Lalu ada menurut Krida Laksana, merujuk pada objek berwujud yang dapat diobservasi indera mata. Lalu ada menurut Muslish, dapat diidentifikasi melalui ciri fisik, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan dibuktikan keberadaannya secara langsung. Selanjutnya ada kata benda abstrak. Menurut para ahli, yaitu Kerr, mengacu pada konsep yang tidak dapat ditangkap panca indera, yaitu ide, perasaan, gagasan. Selanjutnya ada menurut Krida Laksana, merujuk pada kualitas keadaan proses yang tidak memiliki referensi fisik. Yaitu selanjutnya ada menurut Ramlan, menunjukkan konsep yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk material. Selanjutnya ada perbedaan utama dari kata benda konkret dan abstrak. Yang pertama ada keterjangkauan indera. Konkret dapat diamati melalui satu atau lebih panca indera. Kemudian abstrak hanya dapat dipahami melalui penalaran. Selanjutnya, wujud fisik. Konkret memiliki wujud fisik yang jelas, sedangkan abstrak tidak memiliki wujud fisik. Oke, selanjutnya yaitu contoh dan deskripsinya. Deskripsi dari kata benda konkret. Oke, yang pertama itu buku. Buku, benda persegi panjang dari kumpulan kertas yang dijilid, memiliki sampul berisi tulisan atau gambar. Yang kedua itu ada pohon. Pohon, tumbuhan berkayu dengan batang utama cabang daun dan akar yang menancap ke tanah. Yang ketiga itu ada telepon genggam. Telepon genggam, perangkat elektronik komunikasi nirkabel dengan layar dan tombol untuk komunikasi jarak jauh. Lalu yang keempat itu ada kursi. Kursi, perabotan untuk duduk dengan tempat duduk kaki-kaki, penyangga, dan sandaran punggung. Yang kelima itu ada air. Air, cairan transparan tanpa warna dan bau, terdiri dari molekul H2O. Contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Definisi dari kata benda abstrak yaitu kata yang merujuk pada konsep, ide, atau kualitas yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau diukur secara fisik. Ciri-ciri dari benda abstrak yaitu bersifat emosional, mental, dan filosofis. Nah, perbedaan kata benda abstrak dengan kata benda konkret yaitu berbeda dengan kata benda konkret.
Kata benda abstrak tentu saja tidak memiliki bentuk fisik atau tidak memiliki bentuk yang konkret atau bentuk yang nyata dan jelas. Nah, contoh umum dari kata benda abstrak ini sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bersifat emosional, mental, ataupun filosofis. Maka ciri-cirinya, contoh-contohnya, tidak jauh dari kata-kata emosional ataupun filosofis, yaitu seperti cinta, kebahagiaan, harapan, keadilan, maupun keberanian. Selanjutnya, contoh-contoh dan makna kata benda abstrak. Yang pertama, ada cinta. Apa itu cinta? Cinta merupakan perasaan mendalam yang melibatkan kasih sayang dan komitmen, seperti hal-hal yang berbau romantis, kekeluargaan, ataupun persahabatan. Selanjutnya yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan keadaan emosional penuh rasa senang dan puas. Bisa dipengaruhi dari faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya, kebahagiaan yang bisa kita hasilkan sendiri atau kita ciptakan sendiri, ataupun kebahagiaan yang kita dapat dari orang lain. Selanjutnya, keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan merupakan prinsip moral yang menjunjung kesetaraan dan perlakuan adil. Nah, keadilan ini sangat penting di dalam hukum ataupun kebijakan pada masyarakat di publik. Kemudian contoh selanjutnya ada harapan. Harapan merupakan rasa optimis terhadap masa depan untuk memotivasi mencapai suatu tujuan. Kemudian contoh selanjutnya ada keberanian. Keberanian adalah kemampuan menghadapi ketakutan dan resiko, baik secara fisik maupun moral. Nah, kesimpulannya, kata benda abstrak memainkan peran penting dalam memahami emosi, nilai, atau kehidupan manusia itu sendiri.